teman-teman Bumi. Selamat datang di Musical Storytelling. Nah, hari ini kayaknya ada yang agak berbeda nih. Biasanya kan kayaknya ditemenin sama Kalintang ya. Terus biasanya juga latarnya tidak seperti ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, karena mulai minggu lalu ya, di Jakarta itu sudah mulai ada PSBB lagi. Jadi sekarang kita semua baca bukunya dari rumah deh. Nah, oke. Apa kabarnya dulu nih teman-teman semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Gimana? Udah lama di rumah? Bosen nggak teman-teman? Nah, kalau teman-teman udah mulai bosen, cek terus aja IG-nya Bumi Playscape untuk melihat aktivitas bermain yang seru-seru. Ada storytelling, ada juga kita ada activity, nanti ada juga nari-nari bareng-bareng. Pokoknya seru deh ya. Cek Instagram kita ya. Oke, nah buku yang mau Kayaya bacakan hari ini judulnya Mengapa Harus Marah. Mengapa harus marah? Kita baca bukunya supaya kita tahu. Nah, buku ini ditulis oleh Asa dan diilustrasikan oleh Ella Elviana. Oke, kita mulai baca aja ya teman-teman. Mengapa Harus Marah diterbitkan oleh Aksa Brahma Pustaka. Ini dia. Nah, ini teman kita, tokoh utamanya buku ini namanya kita panggil aja dia Kevin ya. Ini si Kevin. Pagi ini, aku dan adik akan pergi ke rumah nenek. Sepupuku berkunjung ke sana. Ia tinggal di luar kota. Wah, jadi hari ini pagi-pagi sekali si Kevin dan adiknya mau pergi ke rumah nenek mereka. Tuh lihat teman-teman, Kevin sudah berdandan rapi, pakai kemeja yang bagus sekali, pakai topi yang cocok juga sama celananya. Wah, ini Kevin sama adiknya pasti senang sekali ya teman-teman, mau pergi ke rumah nenek untuk ketemu sepupunya. Lalu, ibu mengingatkanku untuk sarapan bersama. Kami duduk mengelilingi meja makan. Sarapan telah tersedia. Nih, jadi sebelum dia berangkat teman-teman, dia sarapan pagi dulu sama ibu, ayah, dan adiknya. Wah, kayaknya enak banget tuh ya. Apa tuh yang dimakan sama Kevin? Ada nasi goreng nih kayaknya. Enaknya. Terus ada apa nih? Ada telur ceplok sama jus jeruk. Terus ada juga sayur-sayuran. Wah, sehat banget ya sarapannya Kevin sama adik-adiknya. Nah, kalau kita merasa senang nih, seperti Kevin sama adiknya yang mau pergi ke rumah nenek, biasanya kita ngapain teman-teman? Kalau kita lagi senang, apa yang biasanya kita lakukan? Ada yang tahu jawabannya? Betul, biasanya kita tersenyum. Nah, coba sekarang kayak mau senyum ke kamera sama teman-teman juga ya. Gimana senyumnya yang paling cakep? Kelihatan gigi ya. Nah, karena kita semua lagi senang nih, yuk kita nyanyi lagu sama-sama. Put your happy face in, you put your happy face out, you put your happy face in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your happy face in, you put your happy face out, you put your happy face in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Nah, coba mana happy face-nya? Kayaknya mau lihat happy face. Oke, pasti cakep-cakep banget nih happy face-nya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjutin ceritanya. Oke, waduh. Tiba-tiba adik menumpahkan minumanku. Gelas pecah, lantai basah. Aku marah. Tuh, lihat teman-teman. Aduh, karena adiknya Kevin itu tidak berhati-hati, dia menjatuhkan gelas yang isinya jus jeruk. Jadi gelasnya pecah berantakan, bajunya Kevin juga jadi basah. Wah, makanya kita harus selalu hati-hati ya teman-teman. Pakaian kesayanganku basah. Aku harus melepas dan menunggunya hingga kering. Adik hampir menangis karena aku marah padanya. Tuh lihat teman-teman,
Adiknya Kevin merasa sangat bersalah ya karena sudah bikin bajunya Kevin jadi basah. Tapi karena dia udah marah, jadi dia maunya marah-marah aja pokoknya. Aduh. Nah, ini mereka mau berangkat, tapi lihat tuh teman-teman, mukanya Kevin masih cemberut. Ayah mengingatkan kami agar segera berangkat. Dengan cemberut, aku mengambil sepedaku. Adik bersiap-siap duduk di belakang. Aku dan adik berangkat ke rumah nenek. Tuh, aduh, masih cemberut kayak gitu dia berboncengan dengan adiknya naik sepeda ke rumah nenek. Di perjalanan, aku masih marah. Aku terus berkomentar tentang kecerobohan adik. Tuh, lihat tuh. Lihat tuh Kevin mukanya masih marah-marah sama adiknya. Aduh, gimana sih kamu tadi? Kok bisa sampai jatuh gelasnya? Kan bajuku jadi basah. Bla 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 bla. Marah-marah terus dia. Adik tidak berkata apapun. Ia hanya duduk diam di belakang. Tuh, merasa sangat bersalah dia. Nah, tadi setelah kita sudah senang-senang, sekarang dia marah-marah, teman-teman. Nah, kalau kita marah-marah, biasanya muka kita kayak apa, teman-teman? Pasti kita cemberut ya. Wow, tuh lihat alisnya bertaut, terus bibirnya turun ke bawah, kita cemberut. Nah, coba ya, kita nyanyi lagu yang sama, tapi sekarang kayaknya mau lihat angry face, mau lihat muka marahnya teman-teman. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. You put your angry face in, you put your angry face out, you put your angry face in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. You put your angry face in, you put your angry face out, you put your angry face in, and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Gimana tuh angry face-nya teman-teman? Marah. Pokoknya dia lagi marah sekali sama adiknya. Duh, Kevin marah-marah terus. Kita lihat tuh. Brak. Waduh. Suara apa tuh teman-teman? Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Wah, terdengar juga suara adik berteriak kesakitan. Aduh. Dari belakang sepeda, adiknya teriak, adiknya Kevin kesakitan tuh teman-teman. Kira-kira kenapa ya dia? Terus suaranya keras sekali, brak. Lihat tuh mukanya Kevin sampai kaget. Ya ampun, karena sedang marah, aku tidak memperhatikan jalan. Aku menabrak sebuah gerobak. Ya ampun, tuh lihat tuh teman-teman. Aduh, saking marahnya si Kevin nggak lihat-lihat jalan, terus dia menabrak gerobak sayur. Jadi gerobaknya terguling, sayurnya berantakan. Aduh, sayang banget tuh teman-teman. Lihat tuh, ada apa aja nih? Ada kol, ada cabe, ada wortel, semuanya jatuh berantakan. Kevin juga jatuh, adik juga jatuh kesakitan. Aduh, ini semua gara-gara Kevin marah-marah terus nih. Aku melihat sekelilingku. Sayuran ada di mana-mana. Aduh, ternyata aku menabrak gerobak sayur. Tuh lihat, aduh, sayang banget tuh teman-teman. Masa ada wortel, ada sawi, terong, semuanya kena tanah. Kevin. Aku melihat seorang ibu jatuh tertimpa gerobak. Aduh, nih lihat nih, kasihan sekali ibu-ibu penjual sayur ini ya teman-teman. Dia berusaha berdiri. Aduh, dia ketimpa gerobak nih, susah berdirinya. Aduh, gimana nih caranya? Di belakangku, adik terduduk dan menangis karena kesakitan. Aduh, sakit. Aku jatuh dari sepeda. Aduh, kasihan banget adiknya teman-teman. Nih, lihat nih. Sepedaku tergeletak di jalan. Kakiku terasa sakit sekali karena terluka. Aduh, kakinya Kevin luka nih teman-teman. Aku hampir menangis. Aduh, karena kakinya sakit, kakinya luka, jadi dia mau nangis rasanya.
Aduh teman-teman nih, apa yang kita rasakan gimana ya? Biasanya muka kita kalau kita mau nangis, kalau kita lagi sedih, bibirnya turun ke bawah, terus matanya berkaca-kaca, ada air matanya keluar, kita mau nangis. Nah, ini ada emosi baru lagi ya teman-teman. Kita lagi sedih nih sekarang, jadi kita tunjukin gimana muka sedihnya. Kita nyanyi sekali lagi teman-teman ya. You put your sad face in, you put your sad face out. Aduh, sedih banget. You put your sad face in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. Aduh, kayaknya jadi sedih nih, jadi mau nangis juga. Pasti sakit banget rasanya ya, jatuh dari sepeda. Nah, tiba-tiba seorang bapak datang menolong kami. Bapak itu membantu ibu penjual sayur berdiri. Ia juga membantunya menegakkan gerobak sayur. Nah, tiba-tiba teman-teman, ada bapak-bapak yang sangat baik hati nih. Om siapa nih? Dia membantu ibu penjual sayur supaya bisa berdiri. Kan tadi ibu penjual sayurnya tertiban gerobak ya teman-teman. Terus dibantu sama om yang baik hati ini. Siapa ya dia kira-kira? Ayo tebak, kira-kira dia siapa? Kemudian bapak itu memasukkan sayuran yang berserakan ke dalam gerobak. Untung saja sayurannya tidak rusak. Nah, jadi meskipun sayurannya sudah jatuh berserakan di tanah, sayurannya nggak rusak. Jadi dia nggak penyok, tidak bonyok, masih bisa tinggal dicuci aja, masih bisa dimakan. Aduh, syukur ya teman-teman. Kalau nggak, sayang banget tuh. Kebayang nggak makanan sebanyak itu terbuang-buang. Lalu bapak itu menghampiri adik dan memegang tangannya. Adik berhenti menangis dan berusaha berdiri. Jadi setelah om tadi membantu ibu pedagang sayur, sekarang dia membantu adik untuk berdiri. Nah, adik yang tadinya sedih, sakit sekali karena ada yang menolong berdiri. Jadi dia bisa berdiri deh, jadi nggak nangis lagi. Nah, tiba saatnya bapak itu membantuku. Ketika ia mengulurkan tangannya, aku memandang wajahnya. Siapa dia? Aku pandangi wajahnya. Oh, ternyata dia adalah Pak Sani, tetanggaku. Jadi ternyata bapak-bapak si om-om yang baik hati ini tetangganya Kevin. Oh, pantesan. Dia kayaknya udah tahu ya itu siapa yang bantuin tadi. Ternyata Pak Sani tetanggaku, gitu kata Kevin. Hari ini Pak Sani bersepeda ke alun-alun. Ketika lewat di depan pasar, ia melihat kami. Jadi ceritanya tadi Pak Sani bersepeda keluar rumahnya, dia mau pergi ke alun-alun. Terus dia melihat ada kejadian itu, Kevin yang lagi membonceng adiknya menabrak gerobak sayur. Nih, aku menyesal karena marah-marah. Aku meminta maaf kepada ibu penjual sayur. Aku mengucapkan terima kasih kepada Pak Sani. Tuh lihat, aduh, Kevin sampai menunduk tuh, pasti dia menyesal sekali rasanya ya. Nah teman-teman, kita juga harus bisa seperti Pak Sani ya. Jadi kalau ada orang yang lagi kesulitan, kita harus bisa selalu membantu. Aku juga meminta maaf kepada adik karena hampir membuatnya celaka. Yeay, akhirnya mereka baikan deh tuh, lihat. Kevin memeluk adiknya karena dia sudah memaafkan ya teman-teman. Dia udah gak marah-marah lagi kayak tadi. Andaikan aku tidak marah-marah, andaikan tadi Kevin tidak marah-marah, apa yang akan terjadi teman-teman? Nih, adik tidak akan sedih. Terus dia juga akan mengendarai sepedanya lebih berhati-hati. Nah, kalau dia mengendarai sepedanya lebih hati-hati, dia tidak akan menabrak ibu pedagang sayur. Dan kalau misalnya dia tidak menabrak,
adiknya tidak jatuh, kakinya tidak sakit, bener kan? Terus Kevinnya juga jadi nggak sakit karena dia nggak jatuh. Nih, jadi kenapa kita harus marah? Nggak apa-apa, marah itu perasaan yang wajar, tapi jangan lama-lama. Kalau kita mau sabar dan memaafkan, masalah pasti akan lebih cepat selesai. Yeay, ceritanya sudah selesai teman-teman. Gimana? Suka nggak sama cerita ini? Nah, karena sekarang Kevin sudah nggak marah-marah lagi, adiknya juga sudah tidak menangis lagi. Kita nyanyikan satu lagu ya untuk menutup musical storytelling hari ini. Marah itu tak ada guna, marah membuat kau tak punya teman. Hei, mengapa marah-marah? Hei, jangan kau marah-marah. Marah itu tak ada guna, marah membuat kau tak punya teman. Hei, jangan kau marah-marah. Tuh, jangan kau marah-marah. Marah itu tidak berguna, membuat kamu tidak punya teman. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya marah-marah, tapi jangan lama-lama ya teman-teman. Nanti kalau lama-lama kita kayak Kevin tadi, jadi mencelakakan orang-orang di sekeliling kita. Oke, karena ceritanya sudah selesai, lagunya juga sudah selesai, waktunya kayak ya untuk pamit dulu ya teman-teman. Nanti hari Jumat depan kita ketemu lagi ya, baca buku lain yang lebih seru, nyanyi-nyanyi lagu lain yang lebih seru lagi deh pokoknya. Oke, setiap hari Jumat jam 4 sore bertemu lagi dengan Kayaya. Oke, semoga semuanya sehat selalu ya. Bye-bye.